Karena itulah bangsa Arab Palestina mengeklaim daerah itu sebagai wilayah mereka. Karena tempat itu telah didiami sejak zaman nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Namun sebaliknya bangsa Yahudi Israel ini mengeklaim bahwa daerah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan hanya untuk mereka, sebagaimana tercantum dalam kitab suci bangsa Yahudi. Halo selamat datang lagi di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Oke kembali lagi ya dengan aku di sini. Hari ini seperti janjiku kemarin, aku akan membahas lanjutan dari sejarah bangsa Yahudi atau Israel. Di video part 2 ini ya, aku akan bahas tentang sejarah konflik antara negara Israel dan Palestina. Ya, ngomongin konflik antara Israel dan Palestina sebenarnya kayak udah bosen banget nggak sih bahasnya? Ya masa beritanya gitu mulu ya nggak sih? Ya seperti kalian tahu lah ya konflik dua negara ini ya makin hari makin memanas dan tambah rumit masalahnya sampai hari ini. Kemarin aku dengar berita ya tentang ya seperti yang kemarin-kemarin, seperti tahun-tahun kemarin-kemarinnya lagi ya, Israel nyerang warga Palestina lagi. Bukannya aku nganggap konflik ini hal remeh ya tapi masalahnya nih ya, perang ini tuh sudah bukan lagi tentang dua negara aja, tapi sudah menyangkut ke banyak pihak. Ada pihak-pihak yang saling membela, yang satu pro Palestina, yang satu pro Israel. Dan menurutku ya fenomena kayak gini itu ya, pemikiran yang saling membela satu dengan yang lain, menurutku justru ini lebih miris daripada perang yang terjadi di Palestina saat ini. Ya bukannya malah selesai ya perang di sana, justru masalahnya itu semakin rumit. Udah dua negara ini runyam masalahnya, ditambah lagi ada pihak-pihak yang ikut berantem juga, jadi tambah pusing nih yang denger. Ya berawal dari keresahanku itu ya hari ini aku nggak mau membahas siapa yang harusnya kita bela antara Palestina atau Israel, tapi di sini aku akan bahas secara kompleks apa yang terjadi pada dua negara ini. Karena sebelumnya itu ya kita kan selalu memojokkan Israel terus. Padahal nih di balik itu ya ada kisah-kisah yang mungkin kalian nggak tahu dan nanti nih di akhir video kalian harus nonton sampai habis karena ada konspirasi yang gila banget, karena ada fakta-fakta yang mencengangkan banget terkait Israel dan Palestina ini. Ya tanpa perlu berlama-lama ya langsung aja yuk cus kita bahas. Sebelum bahas tentang penyebab konflik Israel-Palestina, kurang afdol kalau kita nggak kenalan dulu sama dua negara ini. Yang pertama Israel dulu kali ya. Ya, Israel adalah sebuah negara Asia Barat yang terletak di pantai timur laut Mediterania dan berbatasan dengan Mesir, Yordania, Lebanon, Suriah, dan dikelilingi juga dua daerah otoritas nasional Palestina, yaitu jalur Gaza dan tepi barat. Tepi barat ini adalah wilayah yang terkurung daratan di dekat pantai Mediterania Asia Barat. Nah negara Israel ini ya berpopulasi lebih dari 9 juta orang dan mayoritas itu beragama Yahudi. Nah berdirinya negara Israel ini ya berakar dari konsep tanah Israel atau Eretz Yisrael, yaitu sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno yang merupakan pusat wilayah kerajaan Yehuda kuno. Konsep ini ya mempercayai bahwa ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham. Ya seperti sudah saya jelaskan kemarin ya di part 1, menurut versi Islam bangsa Israel atau Bani Israel itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham, di mana Nabi Yakub cucunya Nabi
Nabi Ibrahim merupakan pencetus istilah Bani Israel, yang mana nama Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Nah, tanah suci atau tanah perjanjian ini ya merupakan tanah yang Allah janjikan kepada bangsa Israel sewaktu mereka berada di Mesir, yaitu pada zamannya Nabi Musa ya. Allah berjanji melalui Nabi Ibrahim dan keturunannya untuk memberikan tanah tersebut yang disebut tanah Kanaan. Pasti yang nonton part 1 kemarin udah nggak asing ya, tanah Kanaan itu kemarin udah aku bahas. Ya, tanah Kanaan ini ya merupakan istilah kuno untuk wilayah yang meliputi daerah yang sekarang itu ya dikuasai oleh Israel, Palestina, tepi barat atau yang wilayah yang terkurung daratan di dekat pantai Mediterania Asia Barat, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suriah, dan Mesir. Dan juga ya dalam versi kitab suci, tanah Kanaan ini katanya terbentang dari Lebanon hingga sungai Mesir di selatan dan lembah sungai Yordan di timur. Nah, dengan penjelasan inilah ya bagi bangsa Israel, Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Karena sejarah Palestina itu diawali dari bangsa Kanaan, yaitu nenek moyangnya bangsa Palestina. Nah, mengenai negara Palestina ya kita kenalan dulu juga ya sama negara ini. Palestina adalah negara yang berada di Asia Barat, yaitu terletak antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini ya masih diperdebatkan hingga hari ini. Sebagian besar negara di dunia, termasuk anggota Organisasi Kerjasama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, termasuk Indonesia ya, dan juga beberapa negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Namun, di sisi lain ada juga negara yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk juga Israel. Wilayah Palestina saat ini ya terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel, yaitu yang sedang dijajah Israel ya dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi kemerdekaan Palestina ini ya dinyatakan pada 15 November 1988 di Algier oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina. Nama klasik wilayah Palestina ini ya disebut sebagai Kanaan. Ya, sudah saya bilang di atas bahwa dalam sejarah tercatat bahwa Kanaan ini adalah nenek moyangnya bangsa Palestina. Nama Palestina itu diawali dari sebutan oleh bangsa Romawi kepada bangsa campuran antara bangsa Kanaan, suku asli penghuni wilayah Yerusalem dan sekitarnya dengan para kabilah Arab. Ya, ini nyambung dengan kemarin aku bahas di part 1 bahwa bangsa Romawi ini adalah bangsa yang pernah menguasai daerah Palestina atau Kanaan itu ya Nah, istilah Palestina ini ya pada awalnya ini adalah sebutan untuk sebuah wilayah di bagian selatan Kanaan yang sebagian kecil ini diduduki oleh orang-orang yang dikenal sebagai Filistin. Orang Filistin ini ya diperkirakan datang ke daerah itu menjelang akhir zaman perunggu tahun 1276 sebelum Masehi dan menetap di dataran pantai selatan Laut Mediterania di daerah yang kemudian dikenal sebagai Filistia. Ya, mungkin kalian pernah dengar nama Filistin ya, itu adalah yang pernah disebut-sebut bahwa Filistin ini adalah sukunya bangsa Palestina. Namun nih kemudian dibantah oleh beberapa ahli bahwa Filistin ini bukan suku asli Palestina. Namun ya seiring berjalannya waktu ya seluruh wilayah itu disebut sebagai Kanaan. Istilah Palestina itu sendiri ya sebenarnya nggak muncul ya dalam catatan tertulis apapun hingga abad ke-5 sebelum Masehi di sejarah Herodotus. Herodotus ini adalah sejarawan dari Yunani kuno yang disebut sebagai bapak sejarawan. Namun nih setelah Herodotus ya istilah Palestina ini digunakan untuk seluruh wilayah yang sebelumnya ini dikenal sebagai Kanaan. Nah, menurut Karen Armstrong dalam bukunya yaitu berjudul Yerusalem, Satu Kota Tiga Iman. Yerusalem itu adalah kota yang kemarin aku bahas, yaitu adalah kota yang disucikan oleh tiga agama, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Ya, dalam buku Karen Armstrong ini yang menyatakan bahwa tidak banyak informasi sebelum abad ke-20 sebelum Masehi. Namun banyak bukti yang menguatkan ya pernyataan bahwa bangsa Kanaan ini ya lebih dahulu mendiami wilayah Palestina.
Nah, karena itulah bangsa Arab Palestina mengeklaim daerah itu sebagai wilayah mereka. Karena tempat itu telah didiami sejak zaman nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Namun sebaliknya, bangsa Yahudi Israel ini mengeklaim bahwa daerah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan hanya untuk mereka, sebagaimana tercantum dalam kitab suci bangsa Yahudi. Nah, dengan inilah akhirnya nyambung nih ya, konflik Israel dan Palestina itu terjadi karena perebutan wilayah sebagai tempat tinggal mereka. Berbicara konflik antara kedua negara ini sebenarnya kompleks banget karena memang banyak sekali pandangan-pandangan. Entah itu dari beberapa ahli atau masyarakatnya itu sendiri, dan juga ada pihak-pihak yang terlibat pada konflik ini. Ya seperti sudah saya jelaskan di atas bahwa ada orang-orang yang menentang Palestina itu merdeka, dan juga ada orang-orang yang membela Palestina. Dari sejarahnya, bangsa Israel berdiri karena ada konsep tanah yang dijanjikan Tuhan pada kitab suci mereka. Dan juga Palestina ini berdiri karena memang turun-temurun dari nenek moyangnya. Namun di sini tunggu dulu, jangan tarik kesimpulan dulu. Mengenai negara ini yang saling mengeklaim tanah tersebut adalah tanah mereka, ini bisa dikaitkan banyak hal. Karena memang dua negara ini mempunyai sejarah yang panjang dari berbagai sisi. Jadi mari kita bahas lebih luas lagi tentang perseteruan antara Israel dan Palestina ini. Dari sisi Palestina, kalau ditarik ke belakang mengenai pertikaian ini, Palestina adalah sebuah wilayah dari Kekaisaran Ottoman yang mayoritas itu beretnis Arab. Nah, gara-gara kalah perang dunia nih, wilayah Palestina harus masuk ke dalam bagian negara Inggris. Ya, di masa lalu kita pernah mengalami yang namanya perang antara satu negara dengan yang lain. Nah, gara-gara perang-perangan ini kemudian dari sinilah muncul permasalahan. Konflik awal Palestina dan Israel ini terjadi setelah Perang Dunia ke-1. Saat itu Inggris sebagai pemenang Perang Dunia I memberikan wilayah kekuasaan pada bangsa Yahudi melalui Deklarasi Balfour pada 1917. Nah, dengan perjanjian tersebut Yahudi ini menganggap kawasan Palestina menjadi tanah airnya. Namun di sisi lain masyarakat Islam Palestina ini menganggap bahwa Inggris ini memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina, di mana hal tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat Palestina. Nah, dari sini akhirnya muncul perang lagi berkelanjutan. Pada waktu itu Israel ini mulai menyerang pangkalan udara Mesir hingga pasukan darat Israel ini memasuki Semenanjung Sinai. Israel ini mengambil alih jalur Gaza, Semenanjung Sinai, tepi barat, dataran tinggi Golan, serta Yerusalem Timur yang didominasi oleh bangsa Arab. Dan bahkan juga ratusan ribu orang Palestina ini tidak diizinkan kembali ke rumah mereka dengan alasan akan membebani dan mengancam keberadaan negara Israel sebagai negara bangsa Yahudi. Nah, akibat perang yang berkelanjutan itu membuat warga Palestina ini merasa terancam. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi mereka akan dampak perang tersebut. Nah, dari banyaknya permasalahan yang ada, tentu saja warga Palestina ingin hidup aman di sebuah negara yang merdeka. Ya, walaupun perjalanan mereka masih sangat panjang Ya, jadi ingat Indonesia yang dulu pernah dijajah Belanda dan Jepang Negara kita harus rela untuk dikuasai negara lain. Dengan penjelasan tadi, mungkin kalian berpikir bahwa ini Israel ini yang salah. Ini kan zaman semua negara udah merdeka. Kenapa masih ada bentuk penjajahan di dunia ini? Oke, tunggu dulu Ini videonya masih panjang. Kalian harus nonton sampai habis. Oke, kita akan bahas dari sisi Israel. Sama seperti Palestina, Israel juga mempunyai masa lalu yang kelam. Mungkin Palestina adalah bangsa yang terjajah, Yahudi juga pernah mengalami itu. Di video part 1 kemarin, saya sudah bahas bahwa bangsa Yahudi Israel ini telah menyebar ke seluruh wilayah. Dan itu tentu sangat tidak mudah bagi mereka sebagai pendatang.
Ya, gampangnya kalau kalian merantau ke kota lain, pasti kalian kan perlu yang namanya penyesuaian. Dan dalam penyesuaian itu pasti ada yang namanya penolakan, ya nggak sih? Karena lingkungan masyarakat itu ya, dari satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Di video part 1 kemarin ya, aku sempat singgung bahwa masa setelah Nabi Yusuf wafat, Bani Israel yang tinggal di kota Mesir tiba-tiba saja diusir oleh suku di wilayah itu. Padahal sebelumnya mereka hidup dengan damai berdampingan. Ya, sama seperti itu, Yahudi di masa setelahnya juga mengalami banyak pengusiran, penolakan, bahkan juga pemusnahan massal. Kalau kalian tahu peristiwa Holocaust, ya, tragedi paling mematikan dalam sejarah bangsa Yahudi. Holocaust adalah genosida terhadap kira-kira 6 juta penganut Yahudi Eropa selama Perang Dunia Kedua, yaitu suatu program penghilangan nyawa yang dilakukan Partai Nazi Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Dan kalau kalian baca sejarahnya, peristiwa itu terjadi karena hanya sebuah pemahaman, yaitu paham anti-Yahudi, sebuah kebencian yang dipupuk terus-menerus. Nah, karena itulah sama seperti Palestina, bangsa Yahudi juga ingin punya rumah sendiri, di mana mereka ingin hidup di suatu negara yang damai. Ya, walaupun harus ditentang habis-habisan. Nah, dari sini kalau kalian melihat dua sisi, bagaimana pendapat kalian? Siapakah yang salah di antara mereka? Bangsa Israel Yahudi atau Palestina? Kalau kalian bingung, di sini kita belajar satu hal, bahwa ternyata politik, sejarah, ilmu sosial, dan juga bahkan agama itu sifatnya abu-abu. Ya, karena setiap konflik itu mempunyai cerita masing-masing. Maka menurut saya, dua-duanya benar menurut mereka masing-masing. Ya, kalau kalian lihat runtutan di atas tadi, semuanya saling mengklaim bahwa mereka semua benar. Yahudi merasa mereka benar, Palestina merasa ya mereka terjajah dan mereka benar kalau dia membela. Tapi sekali lagi, tunggu dulu, masih ada lanjutannya. Ini bukan masalah yang sederhana, Nah, karena sama-sama bingung ya, kalau kayak gitu terus kita harus gimana nih? Kita harus bersikap seperti apa terhadap konflik Israel-Palestina ini? Karena ini edisi Ramadan ya, aku akan berbicara tentang perspektif agama. Dan karena juga memang ya seperti yang kita tahu ya, konflik Israel-Palestina ini selalu digembor-gemborkan terkait masalah agama atau keyakinan, yang mana Yahudi dan Islam menjadi kambing hitam dalam konflik ini. Ya, di luar masalah lain-lain ya, namun perspektif ini yang memang paling sering dijadikan dalil untuk memecah belah antara golongan satu dengan yang lain. Nah, karena aku bukan ahli agama, yang tahu banyak hal tentang ini, jadi di materi ini beberapa aku akan mengutip perkataan dan penjelasan dari tokoh agama favorit aku, yaitu Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Karena menurutku ya penjelasan beliau ini yang paling pas dan mewakili untuk semuanya. Ya, jadi tanpa perlu berlama-lama langsung aja yuk cus kita bahas. Ngomongin konflik Palestina, memang tidak ada habisnya. Selalu saja ada hal yang membuat masalah menjadi semakin rumit. Namun dari sekian banyak masalah yang ada ya, sudut pandang agama memang yang paling banyak disorot. Negara Israel yang mayoritas agamanya Yahudi dan Palestina yang mayoritas beragama Muslim, ini menjadi sangat gampang untuk dijadikan kambing hitam. Untuk orang awam seperti saya atau kalian ya, dihadapkan pada fakta ini, tentu itu suatu hal yang mudah untuk terpengaruh oleh narasi tersebut. Namun, suatu waktu aku sadar, konflik Israel-Palestina yang terjadi saat ini bukanlah sebuah konflik dua sisi yang sederhana. Yaitu seolah-olah seluruh bangsa Israel atau bahkan seluruh orang Yahudi yang berkebangsaan Israel itu memiliki satu pandangan yang sama. Dan juga sebaliknya, seluruh bangsa Palestina itu memiliki pandangan yang sama juga. Menurut Habib Jafar ya, apa yang terjadi di Palestina itu bukanlah konflik agama. Kenapa kok gitu, Karena kita harus bisa membedakan nih antara Yahudi dan Zionis. Zionis adalah gerakan yang muncul di Eropa Tengah dan Timur pada akhir abad ke-19 dan menyerukan kepada orang-orang Yahudi untuk bermigrasi ke tanah Palestina.
dengan tujuan kembali kepada tanah nenek moyang mereka atau yang disebut sebagai tanah yang dijanjikan tadi, Rek. Dengan tujuan menghasilkan masyarakat eksklusif murni Yahudi untuk membebaskan diri dari antisemitisme dan penganiayaan yang terjadi pada mereka selama ribuan tahun. Ya, ini nyambung banget dengan sejarah masa lalunya Yahudi yang selalu dilempar ke sana kemari, menyebar ke seluruh dunia, mengalami penolakan, pengusiran, dan bahkan penghilangan nyawa. Nah, karena itu jauh berapa puluh tahun yang lalu pada 1938 ada satu kelompok Yahudi yang ortodoks, yang justru sangat-sangat ortodoks, yang anti kepada Zionisme. Bahkan moto mereka itu adalah Yahudi bersatu melawan Zionisme. Nah, ini ada Yahudi ngelawan Yahudi, gimana ceritanya ya kan? Oke, tak jelasin ini, Rek. Jadi ya, kelompok yang menentang ini adalah Neturei Karta namanya, Rek. Kelompok ini ya, Rek, menentang Zionisme dan pembongkaran negara Israel secara damai dengan alasan pendirian negara itu telah melawan perintah Tuhan dan Taurat. Karena apa yang dilakukan Zionis adalah bentuk penjajahan dan itu sudah menyelewang pada ajaran Yahudi. Nah, ini nyambung juga dengan part 1 kemarin yang aku bilang bahwa ada nih kelompok-kelompok orang yang memang bandelnya minta ampun ya, Rek. Bahkan juga ada sampai yang ngubah-ngubah isi Taurat. Ya mungkin ini salah satunya adalah paham Zionisme ini. Nah, dari sini kita lihat ada titik terangnya bahwa ini bukan konflik agama. Masa ada Yahudi lawan Yahudi? Nah, kelompok yang menentang Yahudi Zionisme ini ya, Rek, berkembang di mana-mana. Di Israel atau luar Israel. Banyak sekali pribadi-pribadi yang berjiwa Yahudi tapi anti Zionis. Contohnya aja ya, Rek, ini kisah nyata, Rek, ini benar-benar menyedihkan banget. Yaitu pemudi tercerahkan asal Amerika dan berdarah Yahudi bernama Rachel Corrie. Tahun 2000 awal ya, Rek, dia ini pergi ke Palestina untuk misi kemanusiaan, membantu orang-orang yang menjadi korban Israel di Palestina. Namun pada 2003, tepatnya 16 Maret, satu bulldozer Israel mau menghancurkan rumah milik orang Palestina. Nah, pada waktu itu ya, Rek, ini yang membuat kejadian ini sangat-sangat miris banget. Saat bulldozer Israel mau menghancurkan rumah milik orang Palestina, Rachel Corrie ini berdiri di depan bulldozer itu, menghalangi agar mereka tidak menghancurkan rumah masyarakat Palestina. Yang melakukan ini orang Yahudi, Rek. Namun justru nih, tentara Zionis ini menghiraukan, padahal mereka itu sama-sama orang Yahudi. Dan akhirnya, pemudi 21 tahun itu, Rek, dilindas bulldozer hingga meninggal dunia. Surat-surat atau catatan-catatan yang pernah dia tulis ya, Rek, kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi satu buku oleh satu penerbit berjudul Let Me Stand Alone, biarkan saya berdiri sendiri. Waktu itu ya, Rek, dia ini dianggap orang yang salah oleh para pendukung Israel, termasuk di negerinya sendiri, Amerika. Bahkan beberapa media di Amerika juga menyalahkan dia. Ya, kalian tahu bahwa Amerika mendukung Israel. Apalagi waktu itu pada masa pemerintahannya Donald Trump itu, wah itu sangat parah banget. Waktu itu ya, Rek, ibunya ini berdiri untuk dia, menggugat Israel secara perdata. Namun ya tentu saja dia kalah. Ngelawan Israel nggak mungkin bisa, pendukungnya banyak. Apalagi negara-negaranya itu wah hebat-hebat. Namun ya, Rek, tampaknya di sini memang ibunya ini nggak berharap ya atas kemenangan. Tapi dia ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwa apa yang dilakukan anaknya adalah benar. Seorang warga Amerika keturunan Yahudi, Rachel Corrie, perlu diingat, Rek, nama ini. Nah, kalau kalian masih berpikiran bahwa ini adalah konflik agama, terus bagaimana dengan cerita Rachel Corrie ini? Dan kisah-kisah seperti ini ya, Rek, sebenarnya banyak banget. Orang-orang Yahudi yang anti-Zionis. Dan bahkan ya, perlu kalian tahu juga kalau kalian masih berpikiran ini adalah konflik agama, di Palestina itu ya, Rek, banyak orang yang beragama Yahudi dan mereka itu hidup damai berdampingan di sana. Jadi menurutku statementnya Habib Jafar ini ya, itu sangat mewakili banget bahwa apa yang terjadi di Palestina itu bukan konflik
agama. Nah justru ya Rek, Zionis ini mempropaganda orang-orang seperti Rachel Corrie untuk percaya bahwa seolah-olah ini konflik agama, agar mereka terprovokasi dan mau menjajah Palestina juga. Ya karena memang yang saya sudah sebutkan di atas ya, salah satu dalil yang disebut-sebut terus oleh Zionis ini adalah bahwa ada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi. Karena itu kalian jangan mau terjebak oleh narasi yang dikehendaki orang-orang Yahudi Zionis ini. Sehingga kalau dilihat ya Rek, ini bukan konflik agama tapi konflik kemanusiaan, mutlak kemanusiaan. Emang manusianya aja yang sengklek tuh ya. Ya aneh juga nggak sih tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku tanah mereka karena sebuah kitab suci yang secara administratif dimiliki oleh orang lain. Ini logika dari mana ya nggak sih? Ya kalau gitu mas semua tanah ini bisa jadi milik gue dong. Kan ini semua milik Tuhan. Ya udah terserah gue mau di mana aja. Orang ini semua punya Tuhan, ngapain lo ngelarang-larang gue? Aku bisa tinggal di rumah kalian, kalian juga bisa tinggal di rumah aku. Orang ini semuanya milik Tuhan, ya seenaknya aja kita bisa di mana aja. Ya kalau gitu enak juga sih ya, bisa tinggal di rumah Taehyung. Aduh, itu Masya Allah ini kaum halu ini seneng banget. Nah jadi ya Rek, di sini saya mau menyampaikan terbukalah pada berbagai sisi. Hidup ini kompleks banget. Banyak sekali hal yang bisa dilihat dari permasalahan di dunia ini. Mungkin dalam kasus ini Israel memang salah. Karena bagaimanapun kekerasan, penindasan, dan perebutan hak bukan miliknya itu tidak dibenarkan. Dalam hal apapun, semua agama juga nggak ngajarin kayak gitu. Tadi kan aku bilang ya bahwa aku nggak mau bela salah satu dua negara ini. Tapi kok aku nyalain Israel ya? Tunggu dulu Re, ini masih ada lanjutannya. Bukan berarti aku nyalain Israel terus aku bela Palestina, nggak gitu. Palestina adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang tersakiti, bangsa yang dianggap dijolimi oleh orang-orang Israel. Dari sisi manusia pasti kita akan melihat bahwa itu yang harus dibela. Namun Rek, perlu kalian tahu ya Rek, di sisi lain fakta yang terjadi adalah konflik Israel-Palestina ini masih berlangsung hingga saat ini. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi dendam berkelanjutan. Kita nggak pernah tahu, karena sekarang aja ada kok kelompok-kelompok di Palestina itu menyerukan anti-Yahudi. Ya ini sama persis seperti yang terjadi di Jerman. Anti-Yahudi terus menghilangkan nyawa. Kita nggak pernah tahu ya bahwa sejarah di masa lalu itu yang terjadi di Jerman itu bisa saja terulang kembali. Kenapa ceritanya jadi kayak anime Attack of Titan ya? Salah satu pihak benci karena kekalahan dan yang satunya lagi marah karena merasa tidak adil. Aduh, pusing banget gak sih Re? Ya daripada pusing, aku akan tutup video ini dengan pendapat aku mengenai konflik ini. Aku sudah bilang di atas ya Rek, bahwa konflik ini itu bukan semata-mata adalah hal yang remeh. Nggak kayak gitu. Aku di sini hanya ingin kalian terbuka pada perspektif yang lain. Aku setuju bahwa penjajahan dengan alasan apapun itu nggak dibenarkan. Karena Undang-Undang Indonesia juga mengatakan seperti itu. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka dari itu kita harus membela orang-orang yang dijajah, karena kita sendiri juga pernah mengalami seperti itu, dijajah oleh bangsa lain. Ya, itu emang gak enak. Tapi di sisi lain, kita gak boleh saling membenci, karena kebencian itu akan menimbulkan kebencian yang lain. Untuk menutup video ini, ada kata-kata dari anime Attack of Titan yang mungkin membuat pikiran kita jadi luas terkait masalah ini. Kita biasa membenci, menimbulkan kebencian, percaya bahwa kebencian akan jadi penyelamat kita.
kita meninggalkan semua masalah yang kita ciptakan di pulau iblis, dan akhirnya iblis itu telah lahir kembali untuk mengembalikan kebencian yang telah kita berikan. Dan sekeras apapun seseorang menciptakan kedamaian, akan selalu ada orang yang menginginkan kehancuran, entah itu karena alasan yang masuk akal ataupun hanya sekedar hiburan. Jadi manusia kalau tak dimabuk oleh sesuatu takkan bisa bertahan hidup di dunia ini. Manusia itu pasti diperbudak oleh sesuatu. Ya, sekian video kali ini. Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada semut di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah.